Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Memasuki hari ketiga di Diklat MBKMB, khususnya di Diklat PJK. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita nanti bakal banyak sharing-sharing tentang kebijakan tentunya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan apresiasi terbesar-besarnya untuk teman-teman semua. Di sini ada 420 pendaftar di divisi PJK, yang itu sebenarnya merupakan capaian yang besar yang belum pernah tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tercapai di MPKMB 57, yang notabene sebenarnya kita ada di tengah-tengah wabah corona, yang ternyata wabah corona itu nggak menyurutkan dan mengurangi rasa untuk teman-teman itu memberikan dampak, terutama untuk PJK dan MPKMB. Dan menyinggung tentang wabah tersebut, wabah pandemi corona, maka di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa, memberikan kelancaran dan memberikan balasan, memberi doa untuk orang-orang medis dan tenaga-tenaga kedokteran, tenaga-tenaga dokter dan medis yang sekarang sedang berjuang di garda terdepan perang melawan musuh tak kasat mata ini. Semoga diberikan kelancaran dan diberi balasan sesuai apa yang mereka ikhtiarkan sekarang, dan juga untuk orang-orang yang sudah gugur, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita nanti masuk, saya ingin teman-teman semua kita sama-sama berdoa. Untuk yang muslim mungkin bisa dengan Al-Fatihah, dan untuk yang non muslim mungkin bisa dengan menyesuaikan kepercayaannya masing-masing. Jadi seperti itu, mungkin saya di sini ingin memimpin teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa. Semoga semua diberikan ganjaran sesuai apa yang kita lakukan di tengah pandemi corona ini. Dari itu saya ingin memulai berdoa. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Oke, teman-teman semua, mungkin langsung saja kita bakal masuk ke sesi tentang, saya di sini ingin menyebut bukan diklat sih, tapi kita mungkin banyak share. Saya ingin banyak sharing terkait tentang kebijakan. Oke, tapi sebelum itu saya ingin perkenalan. Nama saya Huzaifah Mutakin, biasa dipanggil Huzai. Saya angkatan 55, dari Departemen Ilmu Komputer IPB, lahir di Boyolali 6 September 1999, tepatnya 21 tahun lalu. Saya asal Boyolali, barangkali teman-teman juga ada yang asal Boyolali, asal Jawa Tengah, dan sekarang sedang aktif di Lembaga Dakwah Fakultas FMIPA. Dan tepat 1 tahun yang lalu saya pernah diamanahkan menjadi Kadif PJK MPKMB 56. Mungkin alasan tersebut yang menjadikan saya diminta untuk memberikan sharing-sharing saya di depan teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik hari ini ataupun di waktu-waktu ke depan. Oke. Why kenapa harus di PJK, esensi di PJK itu sendiri. Saya bakal bilang bahwa why itu tergantung dari teman-teman sendiri, kembali ke teman-teman, dan nggak perlu dikotak-kotakan why ke PJK itu harus ini atau harus itu. Nggak ada padanan waktunya harus seperti ini di PJK. Saya adalah orang yang sejak awal nggak pernah kepikiran untuk daftar di PJK, tentunya jadi kadif. Karena waktu itu yang saya pikirkan adalah saya itu orangnya NTJ kan, di NTJ, yang artinya commander. Dan saya dari dulu memang sudah terbiasa bekerja, sudah terbiasa gerak di ranah-ranah konsep gitu kan, garis besar tentang sesuatu gitu. Karena saya dulunya terlatih pernah memimpin 98 orang. Jadi ini nggak jauh beda sih ya
98 dengan 150 meskipun profilnya beda. Saya pernah jadi presiden OSIS waktu itu, dan sama mengurus orang banyak, cuman di situ saya lebih banyak bekerja tentang tataran-tataran konsep gitu, tataran-tataran gagasan garis besar gitu, nggak lebih ke tataran-tataran detail teknisnya. Nah, waktu itu saya kepikiran untuk daftar di divisi konsep, yaitu acara atau humas. Di divisi acara karena saya memang sering berkecimpung di sana. Di divisi humas lebih karena saya sering untuk berkomunikasi dengan stakeholder dan dengan pemangku kebijakan ataupun orang-orang penting, namanya kayak gitulah. Dan bagi saya cukup dua opsi itu untuk jadi pilihan saya ketika saya ingin mendaftar di MPKMB. Tapi ternyata di lingkaran-lingkaran saya, terutama kakak tingkat, saya memiliki banyak kakak tingkat yang ternyata dulunya adalah alumni PJK-MPKMB. Berjalan-jalan saya sering diskusi dengan kakak-kakak saya terkait tentang MPKMB dan PJK khususnya, karena ternyata diskusi dengan kating-kating itu menambah insight saya tentang PJK yang ternyata nggak sesempit ini ya gitu kan. Hasil saya banyak diskusi gitu, dan ternyata memang diskusi-diskusi itu sama gitu, lebih bicara tentang tataran-tataran teknis sebagai pelaksana, karena kita divisi 8 kan, divisi yang melaksanakan dari konsep-konsepan yang sudah dibuat oleh divisi 1 terutama. Langsung ketika itu saya dapat banyak insight gitu tentang PJK, dan uniknya enggak semua ketua itu harus selalu itu orang konsep gitu, orang-orang yang sering berkecimpung tentang dunia hal-hal besar, gagasan besar, ide besar, ataupun tataran-tataran garis besarnya, enggak gitu. Karena uniknya banyak kating-kating di lingkaran saya itu yang alumni dari PJK itu adalah sekarangnya adalah orang-orang penting di kampus gitu kan. Banyak yang saya sebut Najam gitu kan, atau Najam karena sebagai Kabin Papet kan, ada di Kabin Papet 2 tahun yang lalu gitu. Terus ada menteri-menteri sekarang jadi Menteri dan lain yang mungkin di sini nggak bisa saya sebutkan semua karena banyak gitu. Dan ternyata nggak semua orang-orang besar di kampus itu adalah orang-orang yang selalu banyak berkecimpung di dunia konsep gitu kan. Dan saya teringat gitu dengan kata-kata dari mentor saya, karena sekarang di sini saya kan ikut ini di IPB saya ikut mentoring gitu. Dan kata mentor saya memang benar gitu. Saya memang baik dalam perencanaan, dalam konsep, dalam gagasan, ide besar dan garis besar, tapi banyak hal-hal di tataran teknis yang perlu saya perbaiki, yang saya itu perlu diperbaiki di sana gitu Pak. Di dalam tataran-tataran pelaksanaan, eksekusinya itu perlu ada banyak latihan dan pembelajaran gitu. Dan lambat laun saya menyadari bahwa saya memang perlu gitu kan belajar di tataran-tataran teknis, tataran pelaksana, tataran eksekusi gitu, karena ternyata memang ada seninya gitu. Dan akhirnya di situ itu yang membuat saya itu menemukan kenapa sih saya harus mendaftar jadi kadif PJK waktu itu. Dan ternyata 4 tahun itu benar-benar membuat saya punya keinginan besar daftar di kadif divisi PJK. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu tepat 1 tahun yang lalu saya diterima untuk jadi kadif PJK. Nah, ini adalah kayak big boy kenapa saya harus divisi PJK, karena nggak cuman saya pengen MPKMB yang seru mana ya, yang asik mana ya, nggak cuma kayak gitu coy. Kita perlu punya gampangnya itu semangat besar kenapa sih saya harus jadi PJK gitu kan. Itu yang menjadi energi gitu kan selama 5 bulan ke depan, karena 5 bulan ke depan nggak mudah teman-teman. Bakal banyak dinamikanya dan banyak yang bakal gampangnya membuat kita pusing gitu. Jangan-jangan kita bakal berhenti di tengah jalan, jangan sampai seperti itu. Dan ini modal pertama big boy ini yang menentukan bagaimana gerak kita 5 bulan ke depan. Nah, itu mungkin. Nah, terus terkait tentang esensi PJK sendiri ya. Nah, terkait tentang esensi PJK sendiri,
kenapa sih PJK penting di MPKMB? Karena bagi saya bakal bilang kalau PJK itu adalah hazanah yang dimiliki oleh MPKMB. Kenapa? Karena belum tentu di kepanitiaan lain itu ada divisi sejenis dari PJK gitu. Nah, ada, mungkin ada di beberapa kepanitiaan terkait di ospek fakultas, cuman kan kita bicara tentang kepanitiaan yang umum ya, dan saya bakal bilang nggak ada, mungkin mendekati di divisi LO ya. Cuman bagi saya LO dan PJK itu adalah suatu hal yang jauh-jauh beda. Mungkin nanti bisa saya cerita gitu, kenapa LO dan di divisi PJK itu berbeda. Nah, kenapa saya sebut sebagai hazanah yang dimiliki oleh MPKMB? Juga alasan lainnya adalah tapi ada kata-kata yaitu PJK adalah ujung tombak tertanamnya nilai dari IPB dan ke MPKMB-an terhadap maba. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang melaksanakan konsep sesuai dengan yang sudah dikonsep di divisi 1 gitu. Mereka mengkonsep dan kita melaksanakan. Dan PJK sendiri kaitannya adalah orang-orang yang paling terdepan berkomunikasi dengan maba. Nggak cuma berkomunikasi, nggak cuma sampai di sana. Kita adalah seseorang yang menjaga bagaimana mereka itu nyaman. Materi yang sudah dikonsep oleh acara di sesi-sesi pemateri itu bisa sampai kepada mereka. Penugasan yang syarat akan nilai-nilai dari KIPB dan MPKMB yang itu kajiannya panjang banget, itu bisa sampai kepada maba. Dan seolah-olah kita adalah sebagai kakak yang membuat mereka itu serba nyaman di awal-awal masuk IPB gitu. Karena first impression seseorang tentang sesuatu itu adalah penting gitu kan. Yang benar-benar itu menjadi modal utama mereka melangkah secara 4 tahun ke depan gitu. Dan bagi saya seperti itu, PJK adalah hazanah yang dimiliki oleh MPKMB. Bahkan pernah ada sumatan PJK adalah ujung tombak penanaman nilai dari KIPB dan MPKMB itu bisa tersampaikan kepada maba. Itu sih menurut saya yang menjadi esensi kenapa sih harus ada PJK di MPKMB sendiri. Dan itu harus teman-teman pahami bahwa di PJK itu adalah salah satu sentral yang benar-benar itu urgent banget di MPKMB dan nggak boleh dilewatkan walau selangkah pun. Peran PJK di MPKMB sendiri ini mungkin saya bakal rangkum atau mungkin lebih tepatnya saya highlight gitu. Ini poin-poin yang menurut saya itu adalah penting, di antara yang penting-penting gitu. Karena waktu saya di sini terbatas, bahwa PJK itu punya peran, yaitu seperti yang saya sudah sampaikan tadi, PJK itu orang-orang PJK itu harus mempunyai kewajiban besar tentang bagaimana menjaga nilai-nilai yang disampaikan, yang sudah dikonsep oleh divisi konsep itu tersampaikan ke maba. Ada 2 nilai tentang KIPB-an dan nilai tentang KMPKMB-an. Yang kajiannya memang sangat panjang gitu, nggak gampang saya. Dan nilai itu menurut saya bakal saya bagi sih. Di sini ada nilai yang disampaikan lewat penugasan, ada nilai yang disampaikan lewat pemateri, dan ada nilai-nilai yang disampaikan secara nggak langsung seorang PJK kepada maba-mabanya gitu. Karena aturannya adalah orang yang boleh berkomunikasi dengan maba itu adalah orang-orang di divisi 8, di divisi 3. Divisi 1, divisi 2 nggak diperkenankan untuk berkomunikasi langsung dengan maba, kecuali memang itu ada alasan tertentu ya. Cuman divisi yang berwenang untuk berkomunikasi dengan maba adalah divisi 3, terutama di divisi PJK. Bahkan di divisi kondisi saja baru diperbolehkan setelah pasca acara MPKMB sendiri gitu. Nah, jadi di sini mungkin bakal lebih saya katakan PJK itu adalah lidah tak kasat matanya IPB dan MPKMB, karena secara nggak langsung kita memberikan dampak tentang first impression dari
maba sendiri terhadap IPB dan MPKMB, yang itu terwakili oleh kita sendiri sebagai seseorang yang berkomunikasi langsung terhadap maba. Dan kemudian peran PJK adalah kita gampangnya adalah seorang kakak yang itu membuat bagaimana maba-maba itu bisa betah di IPB, khususnya di MPKMB, karena ya kita pernah ngerasain kan ya, bagaimana kita itu masuk di sesuatu environment baru gitu, yang itu kita benar-benar sama-sama ngerti, perlu adaptasi. Dan di sini peran kakak-kakak Prada untuk memberikan rasa yang benar-benar itu kayak membuat mereka nyaman terkait di IPB dan MPKMB, karena nyaman itu yang jadi modal utama kan, untuk maba-maba itu bisa mendapatkan banyak insight-insight baru, nilai-nilai baru, pemahaman baru ketika masuk di IPB dan MPKMB di awal-awal ketika mereka masuk. Nah, itu mungkin peran-peran yang harus dimiliki oleh PJK sendiri secara garis besar. Hal-hal yang harus dimiliki oleh staf khususnya di PJK adalah menurut saya yang saya benar-benar highlight adalah keteladanan. Kenapa? Karena kayak gini, misi dari MPKMB itu apa? Misi dari MPKMB itu wajah dari kehidupan di kampus selama 4 tahun ke depan. Dan kita, teman-teman PJK itu adalah orang yang menjadi representasi itu gitu, orang yang berada di paling depan, yang punya wewenang untuk berhubungan langsung sama maba, karena di divisi 1, divisi konsep, dan divisi 2 pengadaan nggak punya wewenang kayak gitu gitu. Dan gini, keteladanan itu adalah soal habitual activity, yang itu dilihat dari kehidupan sehari-hari dia. Bagaimana dia berkomunikasi itu bakal kelihatan dari dia bagaimana berkomunikasi dengan seseorang secara sehari-hari, dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Bagaimana karakter seseorang dalam mengatur waktu itu dilihat dari bagaimana dia bangun sampai dia tidur lagi juga gitu kan. Dan banyak hal-hal yang itu bakal terlihat dari habitual activity gitu kan. Karena karakter sendiri terbentuk dari itu juga, habitual activity. Coba gini, ketika kita minta kumpul teman-teman peserta MPKMB itu, kalau teman-teman ingat ya, itu 5:30. Artinya kita harus punya tuntutan, kita harus punya kemampuan gitu ya, keahlian untuk bangun sebelum itu gitu kan, secara sehari-hari gitu kan. Bahkan ya ini fun fact aja gitu, harus bangun sebelum jam ini, jam 3 gitu. Harus jam 2:30 kumpul di GWW ya, dengan kepadatan ya. Ini tentu ya, dengan kepadatan setelah jadi panitia sampai sore, habis itu bersih-bersih, istirahat, habis maghrib ada briefing gitu, ada evaluasi dulu, ada briefing, habis itu ada gladi sampai malam, kira-kira jam 10 jam 11 bangun lagi jam 3 gitu kan. Dan itu harus terbangun jauh-jauh sebelum dari hari MPKMB itu sendiri gitu kan. Yang kedua adalah kompak gitu, kekeluargaan, karena kita tahu sendiri PJK itu adalah divisi terbanyak dari 550 total staff dari MPKMB. 150-nya atau kira-kira 1/4 kurang gitu, 1/4 lebih itu dari PJK ya. Nah memang kita harus dituntut seperti itu, karena kita sendiri yang kemudian ketika di hari H itu punya kewajiban untuk berkompak dengan kelompok besarnya gitu. Sama-sama mungkin nanti ketika hari H teman-teman kalau kemarin dulu ingat ya, itu ada lomba jadi sarjana terbaik gitu kan, ada jayantara terbaik dan lain-lain. Ketua sanjanya siapa yang bakal terhighlight itu adalah kuncinya di teman-teman itu sendiri. Bagaimana teman-teman itu punya kemampuan capable di masalah kompak gitu, yang itu ternyata juga bukan sesuatu skill bawaan gitu kan, yang itu suatu kapasitas kemampuan yang itu harus dilatih setiap hari gitu. Yang ketiga adalah ceria, menurut saya ceria dan friendly, karena ya jelas karena tadi kita memiliki peran untuk bagaimana maba itu nyaman gitu kan, dan kita adalah mudahnya memang sudah dibagi ke jayantara dan sanjaya itu biar lebih dekat dan bisa langsung sampai ke mabanya, dan
membuat maba itu nyaman gitu kan. Hari-hari di momen-momen pertama ketika mau kampus, yang notabene mereka adalah orang yang pasti bingung, pasti banyak merasakan ketidaknyamanan dan banyak harus mereka itu melakukan adaptasi gitu kan, untuk mereka biar bisa nyaman di IPB. Dan kita adalah orang yang paling penting punya peran bagaimana membuat mereka itu nyaman di momen-momen pertama. Apalagi banyak stereotip-stereotip tentang ospek fakultas atau ospek-ospek yang ada di kampus itu adalah ospek yang jauh lebih ngeri daripada ketika dulu di SMA gitu. Nah, habis itu yang harus dimiliki oleh PJK itu adalah orang yang berani memulai, berani menjadikan ini sebuah titik balik yang baik untuk mereka di kemudian hari gitu kan. Karena ternyata banyak gitu kan orang lain yang menjadikan PJK itu jadi titik balik dan itu efektif gitu. Mereka adalah orang yang sering nampak di depan banyak orang, dan bagi saya berani itu adalah sesuatu hal yang harus dimiliki sama mereka. Berani untuk memulai gitu, berani untuk menjadikan itu sebuah titik tolak di hidupnya. Dan dari apapun itu, menurut saya yang harus dimiliki oleh PJK adalah keinginan untuk jadi lebih baik, yang itu bagi dia adalah PJK sebagai titik balik. Mereka orang-orang terdekat adalah orang yang bisa jadi lebih baik setelah di PJK untuk kemudian hari memberikan outcomes pada masyarakat tentunya, dan dimulai dari MBKM gitu. Oke. Dinamika yang bakal dihadapin ketika teman-teman kalian di staf PJK mungkin tadi gak banyak ya yang saya ceritain gitu. Saya banyak cari tentang apa yang bakal dihadapin yang jelas lebihnya. Daripada itu begini, bagaimana teman-teman itu jadi pelopor, jadi seseorang yang berani memulai, dan tentang bahasanya teman-teman itu punya niat untuk di PJK ini bakal banyak dinamika juga yang itu nggak lain ya tentu membuat teman-teman menjadi lebih baik gitu kan, lebih baik. Dan karena gini, di PJK sendiri teman-teman bakal dapetin hal-hal yang itu belum pernah teman-teman dapetin gitu, baik ketika hari H ataupun sebelumnya, panjang semuanya. Teman-teman juga bakal dapet pegangan materi-materi, terutama materi-materi baru gitu, khususnya bagaimana berkomunikasi dengan orang yang baik gitu, bagaimana menyentuh hati, bagaimana meningkatkan kekompakan tim dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Dan di sana juga bakal banyak dinamika dari materi itu gitu dalam penggunaannya, karena itu jadi pegangan kuat gitu. Waktu saya di pembekalan ada di sekolah mentor. Nah, yang itu kemudian teman-teman harus pahamin bahwa dinamika yang baru itu di kemudian hari teman-teman bakal pakai untuk di segala mungkin kepanitiaan ataupun aktivitas sehari-hari gitu. Dari yang BKMB bisa jadi sering bangun pagi, yang bangun sebelum subuh, terutama yang muslim, dan ya banyak gitu. Dan mungkin yang terakhir dari saya, ini jadi closing statement ya sebelum saya nanti mengakhiri diklat, atau mungkin saya lebih enak menyebut ini sebagai sharing. Ada sebuah kata-kata seperti ini: a simple act of caring creates an endless reward. Bahwa kebaikan yang meskipun itu simple di kemudian hari akan menjadi sebuah riak kebaikan pula yang itu nggak pernah ada habisnya. Dan ini benar bagi saya punya keyakinan seorang muslim. Ada sebuah ayat ini, hal jazaul ihsan illal ihsan, bahwa tidak ada sebuah balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan saya di sini mengartikan kayak gini, dan ini jadi pesan
dari saya untuk teman-teman semua bahwa jadi panitia MPKMB khususnya di PJK itu bukan soal teman-teman memberikan berlomba-lomba menjadi yang baik dari teman-teman 420 orang yang baik itu pula gitu. Ya, bukan seperti itu, cuman saya lebih menekankan teman-teman semua adalah PJK dan MPKMB ini adalah jadi ladang kebaikan teman-teman semua untuk memberikan kontribusi terbaik gitu dan memberikan manfaat terbaik baik diri kita, baik orang-orang di sekitar kita, dan khususnya baik kepada maba, karena secara nggak langsung kita itu mempunyai peran untuk membuat orang-orang yang di kemudian hari adalah orang-orang yang memberikan dampak besar gitu. Maba-maba yang 4 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun kita pernah tahu memberikan dampak besar dan menjadi orang-orang besar gitu di kampus, dan kemudian kampusnya adalah menjadi orang-orang yang dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan gitu, impact yang baik. Nah itu letaknya di teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa menjadikan ini sebuah ajang untuk menjadikan teman-teman bisa memberikan kebaikan bagi diri teman sendiri, lingkungan sekitar, dan khususnya untuk maba, karena nggak ada balasan ketika kita itu menyiapkan sebuah kebaikan yang kita lakukan kecuali dengan balasan kebaikan itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang kira-kira pengen kenalan atau ingin bertanya banyak. Mungkin nanti kan ada sesi tanya jawab ya, tapi ketika emang nanti nggak bisa ditanyakan semua, mungkin teman-teman bisa mulai kenalan dengan saya ada di grup calon staff PJK juga ada. Terus kalaupun memang ingin ngechat lewat WA, karena saya lebih fast respon ketika di WA, bisa minta Hafid, ataupun teman-teman juga bisa follow Instagram saya @huzayem. Dan mungkin Hafid bisa masukkan ke faktor penilaian ya yang belum follow saya, tapi kalau yang mau di follow nggak apa-apa juga sih. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Harap besar yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik hari ini ketika menangklat ataupun di hari-hari ke depan. Dari saya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semua untuk diklat di